Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua pasal 6 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu." Sahabat Kristus, banyak hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa kunci kemenangan bangsa Israel ketika merobohkan tembok Yeriko yaitu melalui pujian dan penyembahan. Saya sepakat dengan pengajaran tersebut. Namun sebenarnya ada tindakan iman yang jauh lebih dahsyat dan lebih kuat yang dilakukan mendahului pujian dan penyembahan. Tindakan tersebut berupa kesabaran. Bayangkan, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi kota itu dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Jadi ada 3 barisan. Yang pertama, pasukan bersenjata, lalu peniup sangkakala, dan diakhiri barisan pembawa tabut perjanjian. Meskipun demikian, ketiga barisan itu diperintahkan oleh Yosua supaya jangan sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Dalam arti kata lain, selama mengelilingi kota itu, mereka harus diam, tidak boleh bersuara, bahkan sekedar ngobrol pun tidak boleh. Padahal bisa jadi, ketika mereka berjalan keliling, orang-orang yang ada di kota Yeriko menonton sambil mengolok-olok mereka. Penduduk Yeriko yang melihat barisan ini, saya yakin menertawakan mereka dan menganggap lucu. Apalagi barisan ini berkeliling dengan pakaian perang yang lengkap dan bersenjata. Malahan seperti orang yang ikut karnaval. Bangsa Israel harus melakukan tindakan ini setiap hari selama 6 hari. Saya yakin dalam hati mereka juga ada yang gatal tangannya, ingin segera berperang. Rasanya seperti tidak terima kalau diolok-olok terus. Meskipun demikian, mereka berusaha sabar saja, taat dan ikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya yakin dalam keseharian kita pun mengalami banyak perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, diejek, hinaan, atau makian-makian terhadap diri kita. Bisa jadi perkataan itu menyerang iman kita, menyerang pribadi kita, menyerang berbagai sisi kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengajarkan untuk kita diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sekalipun kita mengeluarkan air mata yang merupakan respon dari ketidakterimaan dari jiwa kita. Sabar saja, tidak usah meladeni perkataan orang lain. Jangan sampai terbawa arus oleh emosi orang lain. Memang tidak menyenangkan, tidak kuat, dan bisa jadi ingin membalas. Tapi disinilah iman kita diuji, dilatih, dan diproses. Sabar saja, diam saja, jangan reaksi salah. Sahabat Kristus, sabar saja bila pada hidup kita dihadapkan situasi yang sulit, yang tidak memungkinkan untuk diatasi. Ditambah lagi dengan berbagai perkataan yang tidak menyenangkan. Jangan keluar kata pembalasan. Diam, sabar, dan biarkan tangan Tuhan yang bekerja untuk menolong dan membela kita. Percayalah, pada akhirnya tembok Yeriko pun akan diruntuhkan dan dihancurkan. Satu kali, kemenangan itu pun akan kita alami. Pembelaan Tuhan yang ajaib akan kita nikmati. Dan orang lain akan melihat betapa karya Tuhan tak terbatas terjadi
dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami sabar, untuk kami tidak beraksi salah, untuk kami diam sajalah ketika menghadapi berbagai serangan yang diluncurkan orang kepada kami melalui perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, perkataan-perkataan yang membuat kuping kami panas, perkataan-perkataan yang membuat hati kami mendidih. Tapi kami mau belajar untuk sabar saja, tidak beraksi salah, tidak balas kutukan dengan mengutuk, tidak balas umpatan dengan makian, tidak membalas cacian dengan cemoohan, tapi membalas dengan memberkati, membalas dengan berkata-kata doa yang baik untuk mereka yang melakukan hal yang salah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur betapapun situasi sulit kami hadapi, kami tidak kehilangan sesuatu pun yang baik. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami, selalu menopang kami, dan selalu ada di setiap sisi kehidupan kami, tanpa meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun, sesaat pun. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pembelaan Tuhan yang tak terduga. Sabar saja dalam menghadapi segala proses hidup yang kita alami. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.